Maksimalkan merpati Anda dengan jamu HFF Predator stabil juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama dengan saya Rijal Adika NBS Official, dengan saya Dayat NBS. Oke teman-teman, konten hari ini itu sesuai dengan permintaan dari teman-teman ketika saya lagi live. Ada yang meminta untuk bikinin konten tentang cara milih betina untuk dijadikan induk. Nah, kalau versi saya ini gini teman-teman, ada sedikit saya cerita dulu ya. Ketika untuk betina tidak mungkiri kita harus tahu dari bapak dan ibunya dulu kalau mau jadiin induk. Kita harus tahu kinerja bapak dan ibunya dulu. Saya bilang kenapa? Karena itu akan berefek dengan gen atau keturunannya ya, mental tarungnya bagaimana, mental juaranya bagaimana. Nah, sebelum kita meraba itu kita harus tahu silsilah dulu dari bapak dan ibunya. Nah, ketika jenengan sudah tahu ada pilihan 1, 2, apa 3 betina, jenengan teman-teman semua bingung mau yang mana gitu ya. Kalau saya biasanya dari segi warna dulu teman-teman, dari segi warna dulu kita biasanya milih yang dari warna itu mirip dengan kakeknya gitu loh. Jadi semuanya nih contoh sampel, misalnya jenggot naga saya temuin apa gitu ya. Nah semuanya kayak gitu, betina apalah darah mana, crossbreed ya, keluar anak ini. Nah anak yang betina ini bapaknya jenggot naga kan warnanya merah. Nah yang saya cari itu biasanya betina warna merah yang bisa coba saya crossing dengan burung yang lain. Itu kalau dari segi warna, itu versi saya ya. Kalau teman-teman seandainya ada punya versi lain silahkan, apa-apa. Tapi kalau versi saya dari segi warna, caranya memilih kayak gitu dulu. Terus yang selanjutnya dari rabaan. Sebisa mungkin kalau untuk betina itu tulangannya harus yang tebal, tapi tudangnya harus yang keras. Ditambah lagi dagingannya itu harus yang tebal teman-teman, tebel terus bulat gitu. Dan tulangannya masuk, dagingannya keluar, terus dipegang itu empuk, jangan yang keras. Kalau yang keras itu bantat. Biasanya burung yang bantat kayak gitu itu tiganya kurang. Nah untuk faktor yang lain-lainnya saya biasanya sih menyusul seimbang lah biasanya, tapi yang patokan utama tadi segi warna, yang kedua dari rabaan itu harus tulangannya yang besar ya teman-teman. Tulangannya itu harus gede, cabut udangnya harus keras, dan dagingannya harus empuk, lentur, teksturnya itu harus empuk ya, kayak balon ya. Balon itu diisi air, dipegang itu kan kenyal-kenyal kayak gitu. Itu untuk betina ya. Nah tapi tidak memungkiri kemungkinan ya, jadi betina yang rabaannya bahasa kasarannya ada yang sifat dominan ya, dominan. Jadi betina itu kuat, betina cetak ya, rabaannya nggak karu-karuan, tapi bisa ngeluarin anak yang bagus-bagus. Nah itu wow a'lam. Karena menurut saya kalau betina itu memang kan tidak bisa dicoba ya, dilatih di lapangan atau di lab kayak gitu. Bisanya apa? Dipraktekkan. Makanya teman-teman itu kalau mau berternak ya memang prosesnya yang lama itu ketika kita evaluasinya yang lama, karena kan harus dilatih dulu anaknya itu. Kalau hanya dari segi rabaan saja kan kita nggak tahu nanti kekurangannya di lapangannya bagaimana. Makanya saya selalu berpesan sama teman-teman semua ketika mau beli piikan atau ngambil piikan, belilah di tim yang tim itu ternak dan tim itu sering lomba, pasti bakal evaluasinya lebih cepat.
Karena untuk beternak itu teman-teman tidak hanya mengandalkan ini burung terah besar, ditemuin terah besar. Itu kalau ditemuin itu anaknya belum tentu seperti yang kita angan-angan. Itu namanya masih dalam tahap step 1. Ya, itu ada yang namanya tahap step 2. Nah, mungkin kalau dari semuanya ini anak jaguar atau anak kenwood, anak jaguar sama anak garong, makanya disilangin kayak gini. Ini keluar anaknya itu biasanya masih acak-acakan karena masih eneng-enengan darah. Nah, ketika dilatih ternyata anaknya nggak seperti yang kita kira, jangan langsung dipotong atau dibuang. Coba dikrosin lagi sama burung yang lain dulu. Yang kalau betina ya cariin jantan yang over cc. Kalau jantan ya cariin betina yang sedarahnya itu sudah juara. Nanti keluar lagi, dinaikin lagi ke atas. Itu kalau versi dari saya sendiri. Nah, kalau bisa untuk beternak, kalau saya itu lebih suka bikin burung yang burung juara. Jadi kalau bikin yang terlalu over ya, terlalu over show gitu ya, biasanya tidak kuat untuk lomba. Nah, untuk membuat yang burung untuk lomba itu kan intinya bawahnya jangan terlalu over cc, karena nanti pasti mudanya itu biasanya ya kendalanya di pencarian tenaga teman-teman. Pencarian tenaga burung tersebut mudah cedera dan nggak jadi tenaganya karena sering istirahat. Nah, ada tambahan lagi dari saya ya teman-teman. Ketika ngambil ternak, ada beternak ya, ambil teloran itu setidaknya minimal 3 kali teloran. 3 kali teloran itu harus dievaluasi. Kita harus melatih jantan-jantannya. Karena untuk evaluasinya itu harus dipraktekin di lapangan teman-teman. Itulah sepengalaman saya ya. Saya ingat teman-teman saya tidak mengajari ya. Selain dari betinanya, kalau mau ternak, kalau bisa jantannya jangan yang tanggung juga ya teman-teman. Maksudnya tanggung itu begini, setidaknya jantannya itu sudah pernah juara di kolong. Makanya kenapa harus pakai terah kolong, karena dia juara di kolongan. Karena sekarang dengan trek yang sekarang makin pendek, kita harus wajib ngolong terus, nggak boleh merobok, nggak boleh jebol, nggak boleh ketinggalan. Nah, kita ternaknya jantannya itu harus sudah juga bisa buat lomba untuk jalan-jalan, minimal ya jagungan udah pernah juara. Karena itu sifat dari jantannya itu nanti ketika buat lomba itu akan nguruh ke anaknya kayak gitu. Makanya teman-teman, kita ternak itu lama ya, waktunya paling cepat itu bisa 10 tahun, 5 tahun ya. Makanya teman-teman kalau mau niat ternak, kalau sebisa mungkin ya menurut saya ya, saran dari saya, jantannya juga sudah sering prestasi, sudah juara, betinanya juga sudah tahu kinerja dari kakak-kakaknya. Itu akan lebih pasti nanti anaknya ketimbang hanya berpedoman dengan terah saja tapi tidak tahu kerja dari burung tersebut atau kakak-kakaknya. Nah, itu sedikit ya pengalaman ya, berbagi pengalaman ya, teman-teman tentang saya selama beternak. Oke teman-teman, jangan lupa ya, Purworejo akan mengadakan event New Era ya di Bupati Cup di Lapak Raja Jagal akhir April ya, 2025 ya, 2025. Oke, saksikan, ramaikan event Bupati Cup di Lapak Raja Jagal di bulan akhir April 2025. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak ada niat untuk mengajari, saya hanya berbagi kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.